Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Beberapa waktu yang lalu kita telah membahas tentang polemik UU TNI ya, polemik pengesahan UU TNI. Anda bisa lihat di postingan saya sebelum-sebelumnya. Namun hari ini kita akan membahas UU TNI lagi, tapi dari sisi kebebasan berpendapat. Teman-teman yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, untuk kita melakukan pengungkapan pendapat kita, baik itu setuju maupun ketidaksetujuan, itu kan caranya ada dua ya, secara garis besar ada informal dan formal. Yang informal adalah dengan mengungkapkannya secara langsung, seperti halnya di dalam keluarga, kita berselisih paham dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan orang tua kita, ya, atau di warung kopi, yang jadinya debat kusir. Nah, berbicara tentang UU TNI, teman-teman, kita juga akan masuk sedikit demi sedikit dalam hal kebebasan berpendapat. Saya akan mulai dulu. Nah, ini. Nah, kebebasan berpendapat. Nah, UU TNI yang beberapa waktu lalu telah disahkan tanggal 20 Maret 2025 itu mengundang banyak polemik dari berbagai macam kalangan. Nah, beberapa waktu yang lalu pula mahasiswa UI yang namanya adalah Muhammad Alif Ramadan, Namur Yarta Siahaan, Kelvin Okta Riano, Norobi Fatih, Nicholas Indra Kiril Kataren, Muhammad Syadat, Sumar Dinata, dan Yuniar Alpandi ini mengajukan gugatan atau permohonan peninjauan kembali ke peninjauan undang-undang maksudnya judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ini adalah cara yang formal ya karena kita bisa menyampaikan pendapat kita ya terhadap undang-undang itu. MK kan untuk membahas atau mengadili undang-undang. Kita selaku pemohon bisa mengungkapkan, menyampaikan pendapat itu secara komprehensif, terstruktur, dan berdasarkan data. Karena memang hakim yang mulia pasti memberikan kesempatan yang luas bagi pemohon. Selain di Mahkamah Konstitusi, teman-teman, ada cara lain, ya, yaitu dengan turun ke jalan. Ini sudah sering kita ketahui dengan demonstrasi di jalan ini. Ma- Secara garis besar, mengapa rakyat pada berpolemik tentang pengesahan Undang-Undang TNI ini? Ya, karena memang ditakutkan adanya hidupnya kembali eh, fungsi TNI. TNI yang bekerja di bidang militer, sekaligus TNI yang bekerja merambah ke ranah sipil. Nah, ini yang kita takutkan kan. Apalagi di zaman digital hari ini. Kalau zaman Orde Baru, dulu pihak penguasa tidak menyenangi orang-orang tertentu, data pribadi masih bisa disembunyikan yang kena paling yang bersangkutan. Tapi dengan adanya di masa cyber ini, digital ini, apalagi dengan banyaknya kebocoran data, lalu di situ yang mengepalai adalah TNI, wah bisa tahu semua itu 7 generasi dalam satu keluarga. Kita takutnya kan di sini, bila undang-undang TNI tidak membatasinya. Ini sampai ke urusan cyber, teman-teman. Menakutkan sekali. Ya, oleh sebab itu, baik secara formal telah diajukan gugatan ya kepada Mahkamah Konstitusi, sekaligus ada mahasiswa yang turun ke jalan. Ya, beberapa tempat di Indonesia banyak yang turun ke jalan, diantaranya di Kupang, di Surabaya, di Lumajang, Sukabumi, dan lain-lain. Nah, masalahnya, teman-teman, bila kita turun ke jalan,
Kita lihat pada judul ini ya, aku ditarik, dipukul, dan diinjak-injak. Siapa ini? Ya pasti pendemonya. Siapa yang melakukan? Dugaan diduga itu polisi. Ya, Ramadan bersama rekan-rekannya Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Kota Malang mengaku menjadi korban pemukulan aparat. Nah, aparat ini siapa? Yang diberikan kewenangan untuk mengamankan demonstrasi, ya kan? Padahal aparat makan gaji bulanan dari pajaknya rakyat. Hari itu lawannya dia adalah mahasiswa, apalagi pers, begitu ya, yang tidak bersenjata, tapi kemudian dipukul. Nah, harusnya bisa dengan cara yang persuasif ya teman-teman ya. Tapi pihak aparat, ini tertulis di sini aparat, ya, saya melansir di bbc.com, ini memukul. Padahal kita tahu bahwa pukulan itu menyakitkan. Ayah dari mahasiswa ini, Ramadan ini, setiap tahun bayar pajak. Dan bukan tidak mungkin aparat juga makan eh, pajak untuk sebagai gajinya dia. Tapi kok berani mukul dia. Kan begitu ya teman-teman ya. Kita harus memikirkan ulang dan bukan hanya bukan hanya mendukung kepolisian atau aparat dalam penegakan hukum, tetapi bagaimana caranya yang baik untuk dekat kepada masyarakat sekaligus sebagai pengayom. Ya, nah lanjut kemarin pada pada pemberitaan di BBC itu, ia mengaku kakinya agak sulit untuk digerakkan akibat pemukulan tersebut. Aku merekam saat aparat bergerak maju. Wow. Kalau kita melihat flashback ke belakang tahun 98 ketika pihak Orde Baru akan lengser, ya kejadian-kejadian semacam ini pernah terjadi ya, kemudian menghilangkan beberapa orang mahasiswa yang sampai sekarang tidak ketemu ini. Dan ditakutkan dengan adanya eh, apa peresmian atau pengesahan undang-undang ini, sejarah atau pengalaman buruk di masa Orde Baru akan terulang lagi. Maka wajarlah kita sebagai warga negara itu mengajukan protes baik secara formal maupun non formal, baik melalui pengadilan maupun turun ke jalan. Itu hak kita sebagai warga negara. Karena memang hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengungkapkan pendapat itu telah diatur sedemikian rupa, telah dijamin oleh undang-undang. Nah, bicaranya berbicara tentang pendapat, kita harus melihat pada pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Artinya, 28E ayat 3 ini telah menjamin hak kita berpendapat ya, karena selama kita bisa bicara, saya bisa bisa menulis ya, selama kita hidup deh, berpendapat itu adalah hak konstitusional kita sebagai warga negara. Berikut ya, pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 ini selaras dengan Universal Declaration of Human Rights, ya, universal, deklarasi universal hak asasi manusia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 20 menjelaskan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul adalah situasi di mana setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai, serta tidak seorang pun boleh dipaksa memasuki suatu perkumpulan. Ya, tidak ada yang boleh memaksa-maksa kalian untuk keluar, untuk masuk dalam dalam sebuah perkumpulan, sebuah organisasi kecuali atas kerelaan hati kalian. Ya.
Karena di dalam kita berserikat berkumpul di situ adalah kesepakatan bersama, teman-teman, menerima atau menolak. Begitu ya, tidak boleh memaksa. Memaksa itu adalah dalam hukum perjanjian itu tidak sah. Bisa dibatalkan. Ya, berikut TNI, Polri harusnya menjadi pengayom masyarakat saja, tidak perlu masuk dalam ranah sipil, karena ranah sipil kita sebagai masyarakat kita bisa menyelesaikan tugas kita masing-masing. Serahkanlah siber, ya, internet itu kepada orang sipil. Serahkanlah Mahkamah Agung atau kejaksaan itu, ya, kepada sipil saja, kepada orang karir. Maka TNI hanya cukup untuk mempertahankan kedaulatan kedaulatan negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Harusnya itu tidak perlu masuk ke ranah sipil. Tapi lucunya memang DPR menyetujui. Jadi kita harus kritis untuk hal ini ya teman-teman ya. Nah, saya kembali ke Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal 20, everyone has the rights to freedom, peaceful assembly and association. Pasal 1 ya, 20 ayat 1. Setiap orang punya hak yang bebas dan damai untuk bergabung dan berkumpul. No one may be compelled, tidak semua orang, ya tidak seorang pun bisa dipaksa belong to an association, menjadi bagian dalam asosiasi, dalam perkumpulan. Pasal 21 ayat 1, 2, 3 bisa dibacakan ayat 1 saja ya. Berikutnya teman-teman bisa membaca sendiri ayat 1 saja. Everyone has the right to take part. Setiap orang bisa memiliki hak ya, setiap orang memiliki hak untuk bisa mengambil bagian in the government in his country, dalam pemerintahan di negaranya, directly or through freely chosen representative, secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui perwakilan, lembaga perwakilan maksudnya. Nah, ayat 2, everyone has the right of equal access. Setiap orang punya kesamaan hak untuk akses layanan publik di negaranya. Dan ayat yang ketiga, the will, kehendak of the people, kehendak manusia, kehendak masyarakat, shall be the basis, harus menjadi dasar of the authority of government, menjadi dasar otoritas pemerintahan. This will shall express, yang mana bisa diekspresikan, yang akan mengekspresikan the periodic of genuine elections, pemilihan yang genuine, yang murni, which shall be by universal of equal service and shall have secret vote or by, ya, bawahnya itu nanti. Ya, jadi itu ya teman-teman ya. Setiap kehendak masyarakat harus menjadi dasar negara untuk mengambil keputusan tentang kebebasan berekspresi itu. Ya, sampai di sini. Semoga menjadi bagian yang baik ya. Video ini bisa membantu kita untuk belajar hukum dan memahami negara kita. Semoga bermanfaat dan semangat belajar hukum.